Selamat malam kawan-kawan. Kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kawan-kawan di dalam kesehatan selalu. Kemarin kami sempat diskusi terkait hukum, mengingatkan saya untuk memberikan materi-materi tentang hukum. Sangat luas hukum itu. Jadi kita mulai dari mungkin apa pengertian hukum. Kalau kita membaca ensiklopedia atau buku-buku literatur tentang hukum, tentunya banyak pengertian hukum. Ada mungkin begawan-begawan hukum yang sering dibaca terkait pengertian hukum. Misal Hans Kelsen, terus Utrecht, Siti Kansil, sama mungkin Sacipto Raharjo kalau kita bicara tentang hukum progresif ya. Tapi yang menarik adalah seluruh begawan hukum bersepakat bahwasanya memang hukum itu sulit didefinisikan karena objeknya adalah hukum itu sendiri serta perilaku manusia yang terus berkembang dan berubah menurut zaman dan eranya. Tapi ada yang menarik, pengertian hukum yang paling saya senangi adalah pengertian hukum dari Profesor Mokhtar Kusumaatmadja. Ini begawan hukum dari Jawa Barat, dari Unpad. Dia menjelaskan bahwasanya hukum itu terkait asas dan kaidah-kaidah yang di dalamnya juga ada proses kelembagaan serta sanksi. Itu menurut saya adalah pengertian hukum yang paling lengkap ya, pengertian hukum yang paling lengkap yang pernah saya baca. Jadi kalau kita flashback kawan-kawan, saya pernah membahas norma. Jadi hukum itu bagian dari norma di kita. Norma di kita itu ada 4, norma kesusilaan, kesopanan, norma hukum, dan norma agama. Nah, yang kita bahas ini adalah pengertian dari norma hukum sendiri. Jadi di depan saya cerita terkait pengertian hukum dari salah satunya dari Mokhtar Kusumaatmadja, Profesor Mokhtar Kusumaatmadja. Tapi yang saya pahami juga tentang hukum adalah bahwasanya karena hukum diartikan sebagai salah satu norma di kita, artinya hukum juga berpengaruh terhadap etika. Dalam filsafat, etika adalah cabang dari filsafat yang ketiga. Kalau yang pertama itu ada ontologi, yang kedua epistemologi, yang terakhir adalah itu tentang filsafat nilai. Etika ini bagian dari filsafat nilai tersebut. Kalau kita bicara tentang aksiologi di sana ya, jadi dunia ketiga filsafat itu adalah aksiologi, di mana di dalamnya ada etika dan estetika. Kalau kita bicara tentang filsafat nilai, yaitu adalah filsafat aksiologi itu. Jadi menarik kalau kita bicara hukum. Kalau menurut saya pengertian hukum juga bukan hanya bicara tentang aturan-aturan yang sifatnya rigid, tertulis, dikeluarkan oleh lembaga, ada sanksi. Tapi hukum juga merupakan sesuatu yang universal. Universal artinya ketika keberadaan manusia itu ada, serta filsafat di dalamnya ada, dan hukum akan berlaku juga di wilayah yang diduduki oleh manusia itu. Kalau kita bicara tentang wilayah, berarti kita bicara tentang yurisdiksi keberlakuan hukum itu. Tentunya saya sepakat dengan seluruh
pemikir dalam bidang hukum bahwasanya hukum akan sulit didefinisikan karena karakteristik hukum sendiri yang melekat terhadap keberadaan manusia serta perubahan-perubahan yang akan terjadi di dalamnya itu juga mempengaruhi terkait bagaimana keberlakuan hukum itu. Artinya hukum itu akan terus berkembang. Tetapi yang pasti ada nilai universal di dalam hukum yang sejatinya ketika manusia ada dan berfilsafat, hukum itu akan ada di sana. Jadi itu mungkin pembahasan ringan kita di malam ini terkait hukum, pengertiannya dulu. Nanti kita bicara tentang yang lain setelah ini. Tapi saya ingin menambahkan terkait sebenarnya apa tujuan hukum itu ada. Kalau kita deskripsikan bahwasanya hukum adalah bagian dari norma tadi, sejatinya beberapa begawan hukum berpendapat bahwasanya hukum itu diciptakan untuk menjaga ketertiban. Ya, sepakat. Memang adanya hukum adalah tujuan utamanya adalah ke situ. Tapi dalam rangkaian perjalanan bagaimana ketertiban itu tercapai, tentunya hukum punya cara tersendiri. Ada beberapa begawan hukum mengutarakan, tapi kayaknya nampaknya sepakat seluruh begawan hukum yang ada di Indonesia bahwasanya hukum memiliki tujuan itu 3. Yang pertama adalah menciptakan keadilan, yang kedua adalah menciptakan kepastian, yang terakhir adalah hukum memberikan kesejahteraan atau kebahagiaan dari orang-orang yang memiliki hubungan di dalam hukum tersebut. Jadi itu tujuan hukum, 3 tujuan hukum yang kami pahami dalam konteks norma ya. Dan dalam pelajaran ilmu hukum, tujuan-tujuan tersebut itu kami juga pelajari, di breakdown satu persatu. Jadi sampai di mana posisinya, yang mana yang lebih dahulu harus diutamakan ketika menghadapi peristiwa-peristiwa konkret. Apakah kepastian hukum kah? Atau keadilan yang mesti kita lihat? Atau nanti apakah hukum ini memberikan kesejahteraan atau kebaikan bersama terhadap dua belah pihak yang bersengketa, atau dua belah pihak yang sedang memiliki urusan di dalam hukum tersebut. Tapi itu nanti kita bahas ke depan. Yang jelas nanti kita juga akan bahas tentang bagaimana moral itu sangat mengikat dalam konteks keberlakuan hukum serta pelaksanaan norma hukum di Indonesia. Mungkin itu saja malam ini. Semoga memberikan sedikitnya informasi atau pengetahuan ke rekan-rekan semua untuk dapat mempelajari hukum di kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak. Semoga kawan-kawan diberikan umur panjang, diberikan kesehatan di malam ini. Saya Angin Puting undur diri. Terima kasih.